Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ruhudatul Jannah, mahasiswa STIT Manggala, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan membahas tentang konsep zakat. Yang pertama, definisi zakat dan jenis harta wajib zakat. Definisi zakat, menurut etimologi, kata zakat berasal dari bahasa Arab zakah yang berarti tumbuh, bersih, suci, dan berkah. Kata ini berasal dari akar kata zaka yazku yang berarti bertambah atau meningkat. Sedangkan menurut terminologi, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan tujuan untuk menyucikan jiwa, harta, serta menumbuhkan solidaritas sosial. Berikutnya ada syarat harta wajib zakat. Menurut Zuhaili, bahwa harta yang wajib dizakati harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, milkiyah atau milik penuh. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, mencapai haul. Dan yang terakhir, melebihi kebutuhan pokok pemiliknya. Sedangkan menurut Qardawi, bahwa syarat wajib zakat yaitu harta yang produktif, hartanya halal, dimiliki sepenuhnya, telah mencapai haul dan nisab. Selanjutnya ada jenis harta wajib zakat. Yang pertama ada emas dan perak. Emas dan perak ini ada beberapa pandangan para ulama. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, emas wajib dizakati baik disimpan maupun dipakai. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, bahwa perhiasan yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tidak wajib dizakati karena tidak termasuk harta yang berkembang. Yang kedua, hasil pertanian dan tanaman. Yang ketiga, hasil ternak. Di sini meliputi unta, kambing atau domba, kerbau atau sapi. Yang keempat, harta perdagangan atau usaha. Yang kelima, zakat rikaz atau harta karun. Yang keenam, zakat hasil tambang. Yang ketujuh, zakat penghasilan. Dan yang terakhir, harta lain yang memenuhi syarat nisab. Pembahasan yang kedua adalah syarat muzaki dan mustahik. Syarat muzaki atau orang yang menunaikan zakat karena telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, yang pertama ada Islam. Jadi syarat muzaki itu yang pertama harus beragama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik dan berakal, yang keempat memiliki harta yang wajib dizakati, yang kelima mencapai nisab, yang keenam mencapai haul. Menurut Zuhaili, syarat wajib zakat bagi muzaki adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, balik dan berakal. Yang keempat, memiliki harta secara penuh. Yang kelima, harta tersebut mencapai nisab. Yang keenam, mencapai 1 haul. Yang keenam, melebihi kebutuhan pokok. Berikutnya ada syarat mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama sodaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Sedangkan menurut jumhur ulama, agar seseorang atau kelompok dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat, maka harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, termasuk ke dalam kategori mustahik zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab, ghorim,
fisabilillah dan ibnu sabil. Yang ketiga, tidak termasuk ahlul bait atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada bahasan tidak termasuk ahlul bait ini, Rasulullah SAW melarang zakat diberikan kepada keluarganya sebagai bentuk pensucian kehormatan mereka. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Inna shadaqata la tambaghi li ali Muhammad, innama hiya awsakhu linnas. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu tidak pantas bagi keluarga Muhammad karena zakat itu merupakan kotoran dari harta manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 1072. Dan yang keempat, tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok. Selanjutnya bahasan yang ketiga yaitu metode perhitungan zakat dan mekanisme distribusi zakat. Yang pertama, metode perhitungan zakat. Metode perhitungan zakat bervariasi sesuai dengan jenis harta yang dimiliki. Dalam Islam, zakat dihitung berdasarkan kadar tertentu dari harta yang telah mencapai nisab dan haul. Nah, di sini menurut para ulama bahwa metode perhitungan zakat berbeda-beda tergantung pada jenis harta yang wajib dizakati itu. Namun secara umum prinsip dasarnya adalah zakat dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul, kecuali untuk hasil pertanian dan rikaz yang dikeluarkan saat panen atau ditemukan. Di sini saya akan memberikan contoh orang yang wajib zakat. Nah, jika seseorang memiliki 100 gram emas senilai 10 juta, maka zakatnya 25%. Nah, dari 25% ini dikali 10 juta sama dengan 250.000. Maka orang yang memiliki 100 gram emas dengan senilai 10 juta itu wajib mengeluarkan harta sebanyak 250.000. Yang kedua, ada mekanisme distribusi zakat. Nah, mekanisme distribusi zakat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, distribusi langsung kepada mustahik. Yang kedua, ada distribusi melalui lembaga amil zakat. Terus yang ketiga, ada distribusi konsumtif tradisional. Yang keempat, ada distribusi produktif. Yang kelima, ada distribusi keadilan proporsional. Yang terakhir, ada distribusi wilayah lokal dan global. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir, ada peran zakat dalam ekonomi. Yang pertama, zakat sebagai instrumen pemerataan pendapatan. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Yang kedua, zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2896, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Yang artinya, sesungguhnya kalian diberi rezeki dan pertolongan karena keberadaan orang-orang lemah di antara kalian. Yang ketiga, ada zakat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman, Kaila yakunu dulatan bainal anbiya'i minkum. Yang artinya, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Yang keempat, ada zakat sebagai sumber dana pembangunan sosial. Yang kelima, zakat sebagai pengendali ketimpangan sosial. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qosot sodakotan min mal." Yang artinya harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton dan mendengarkan video yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.